Assalamualaikum Sobat UMKM, Sobat Bisnis dimanapun berada. Di kesempatan kali ini saya akan ngebahas satu materi yaitu tentang bagaimana strategi naikin penjualan Sobat UMKM sekalian dengan strategi atau formula 4R. Nah, formula 4R ini bisa banget bikin bisnisnya teman-teman naik kalau teman-teman bisa praktek dan konsisten melakukannya. Yang pertama yaitu R yang pertama adalah riset. Kemudian R yang kedua adalah ranking, R yang ketiga yaitu review, dan R yang keempat adalah respon. Kita akan bahas satu persatu untuk strategi atau formula 4R ini. Yang pertama itu adalah riset. Nah, riset di sini adalah teman-teman harus mengetahui kata kunci. Setiap kata kunci apa yang bisa mempertemukan antara bisnisnya teman-teman dengan calon customer. Ketika mereka mencari di mesin pencari, kemudian mereka mencari produknya teman-teman di Google ya. Nah, ini kata kunci apa sih sebetulnya yang eh, mereka ketikkan gitu ya. Nah, untuk meriset kata kunci ini setidaknya teman-teman bisa menggunakan beberapa tools gratisan ya. Tools gratisan yang bisa teman-teman gunakan yang pertama yaitu adalah dengan menggunakan Google Suggest. Nah, di mana teman-teman bisa mengetikkan kata kunci apa, misalkan ayam geprek. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada Suggest yang diberikan oleh Google. Inilah kata kunci yang minimalnya ada pada brand bisnisnya teman-teman. Nah, kemudian riset yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Google Trend ya, dimana dengan Google Trend ini teman-teman bisa mencari kata kuncinya apa gitu ya. Lalu teman-teman pengen tahu dong mungkin produknya teman-teman ini biasanya banyak dicari di kota mana. Kita coba lagi misalnya ayam geprek ya teman-teman. Kita tinggal enter. Nah, kita bisa lihat di kota atau di negara mana ya teman-teman akan mencari atau meriset data ini. Kita katakanlah mencari yang di Indonesia aja. Nah, teman-teman akan lihat bahwa pencari kata kunci ayam geprek ini berada di kota-kota atau subwilayah ini ya. Kita bisa rubah juga. Dan kalau trennya teman-teman mau ketahui di 12 bulan terakhir atau misalkan tren di 5 tahun terakhir gitu ya, teman-teman bisa lihat trennya seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah riset. Kita harus meriset kata kunci dan juga kota-kota yang mencari produk kita ya. Ini selama 5 tahun terakhir ini yang konsisten. Lalu kemudian riset yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan keywordtool.io. Silakan akses di keywordtool.io. Teman-teman tinggal mau riset apa gitu ya. Di sini ada riset kata kunci di Google, bisa di YouTube, atau mungkin teman-teman mau riset kata kuncinya di Instagram. Ini juga sama. Kita tinggal ketik aja misalnya ayam geprek. Nah, maka di sini ada beberapa suggest yang muncul, kata kunci yang muncul. Inilah yang bisa teman-teman simpan gitu ya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan atau needs yang bisa teman-teman ambil. Kita ambil beberapa kata kunci ini, nanti kata kunci ini harus ada di brand bisnis kita. Wah, misalkan kita saat bikin artikel atau bikin konten gitu ya, atau bikin hashtag pun itu juga bisa menggunakan bantuan tools keywordtool.io ini. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, itu adalah ranking gitu ya. Nah, ini juga nggak kalah penting ya ketika kita sudah tahu nih kata kuncinya apa saat orang mencari produk kita. Nah, R yang berikutnya ini juga tidak kalah penting, namanya ranking. Di mana kita akan ngecek ranking bisnis kita di mesin pencari ya, seperti yang saya lakukan tadi. Nah, ini contoh di bisnis saya dengan kata kunci ini teman-teman ya. Jadi pada saat kita sudah riset kata kunci lalu kita tes gitu ranking bisnis kita tuh ada di peringkat keberapa sih gitu ya. Setelah kita melihat di sini di peringkat atasnya pasti ada iklan, tapi di bawah iklan kita bisa lihat apakah brand bisnis kita muncul gitu ya. Nah, ini adalah strategi yang sangat penting gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa channel promosi saya yang sudah muncul di peringkat atau di ranking satu dengan ada website, kemudian ada sosial media,
sosial media yang lainnya juga. Mungkin juga bisa jadi channel YouTube kita juga akan tayang di sini. Nah, sehingga kalau ranking bisnis kita ditemukan di mesin pencari, maka ini membuat kemungkinan trafficnya akan naik dan orang-orang yang membutuhkan produk kita tentunya bisa ketemu brand bisnis kita lebih cepat. Nah, ini R yang kedua. R yang ketiga, teman-teman ya. R yang ketiga itu adalah review. Nah, pastikan juga bahwa teman-teman memiliki review yang baik gitu ya, review yang oke gitu kan. Misalkan di sini kita lihat ada review di Google Profil Bisnis gitu ya. Nah, teman-teman harus memiliki review atau ulasan sehingga orang sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan produknya teman-teman gitu kan. Mereka akan melihat dan mempelajari review yang ada. Misalnya di sini ada beberapa review yang saya yakin tidak ada satu bisnis yang mendapatkan review sempurna ya. Ada kalanya kita mendapatkan bintang 5, bintang 4 dan bintang 3 ataupun mungkin bahkan ada yang kecewa atau mungkin komunikasinya tidak sampai gitu ya sehingga mendapatkan review yang kurang baik. Tapi tidak usah khawatir karena tidak ada yang sempurna. Berarti review ini kita jadikan untuk mendapatkan masukan, mendapatkan input, mendapatkan evaluasi dari pelanggan. Buktinya bahwa mereka mau kasih review itu adalah mereka sayang sama bisnis kita. Nah, sehingga yang harus kita lakukan, jangan banyak drama, segera balas ulasan yang masuk, kemudian kita perbaiki, kita lakukan permohonan maaf yang tulus, kemudian kalau perlu kita minta japri ke kontak yang memberikan ulasan yang jelek tadi gitu kan sehingga kita berniat memang untuk memperbaiki di kemudian hari jika dia mau belanja lagi atau dia mau membeli produknya kita lagi maka kita akan berjanji untuk memberikan layanan yang terbaik. Nah, yang keempat teman-teman, ini tidak kalah penting ya. Sudah riset kata kuncinya, kemudian sudah rankingnya juga sudah bagus gitu ya. Kemudian mendapatkan ulasan yang bervariasi gitu kan dan kita akan terus perbaiki ulasannya di sini. Yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus menyiapkan tim yang memiliki respon yang cukup baik. Di sosial media misalnya, ketika teman-teman mendapatkan engagement, ada inbox, ada direct message, ada pesan masuk gitu kan. Setidaknya kita menyiapkan tim internal kita tidak boleh membalas inbox atau pesan yang masuk itu lebih dari 4 sampai 5 menit gitu ya. Kenapa 4 sampai 5 menit? Karena biasanya orang-orang yang datang itu butuh jawaban yang cepat. Apalagi kalau sampai mereka mungkin WhatsApp, kemudian mereka menanyakan langsung, ya ini memang harus mendapatkan jawaban yang cepat atau respon yang cepat. Nah, respon yang cepat ini menunjukkan bahwa bisnisnya teman-teman ini memang sangat siap gitu ya. Tentunya respon yang cepat ini di jam-jam kerja yang sudah teman-teman tentukan. Kalau di bio Instagram kita kasih tahu ya jam kerjanya dari jam sekian sampai dengan jam sekian gitu. Atau di Google Profil Bisnis juga kita bisa mencantumkan jam buka usaha. Ketika mereka bertanya di luar jam buka usaha, wajar kalau mereka mendapatkan respon yang kurang cepat. Tapi respon yang cepat ini pertama adalah dari bagaimana menangkap atau mengengagement. Ada yang komen kita harus balas, ada yang mention kita juga harus berikan like dan lain sebagainya. Ada yang bertanya kita langsung respon. Lalu ketika mereka inginkan produknya cepat, nah kita juga memberikan respon pengiriman yang cepat sampai respon ketika after sales produknya sampai dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan 4R ini bisa membantu menaikkan penjualan bisnisnya teman-teman karena dengan 4R ini tentunya bisa memperbaiki layanan dan perbaikan layanan itu seiring akan membuat bisnis kita atau penjualan kita naik. Semoga bermanfaat.